Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, membangunkan kami, dan juga memberikan kami nafas kehidupan di pagi hari ini, di mana kami di sini hadir untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati dan pikiran serta kefokusan agar kami dapat memuji serta memuliakan nama-Mu melalui firman-Mu, Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 20 sampai ke ayat ke-21. Beginilah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kutipan pasal ini adalah kutipan tulisan dari Paulus untuk jemaat di Efesus, di mana Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa kuasa Tuhan sebenarnya lebih besar daripada realitas dunia ini. Di sini jemaat Efesus yang tergolong masih jemaat baru yang masih belajar cara menjadi pengikut Kristus yang baik, diingatkan selalu terhadap pengenalan kepada Allah, bagaimana sesungguhnya Tuhan Allah yang disembah melalui Kristus Yesus adalah lebih besar daripada pergumulan mereka yang saat itu di tengah-tengah diskriminasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kalau kita lihat di tengah-tengah pergumulan itu, ketika Paulus meminta mereka mengenal Tuhan Allah itu, disitulah mereka perlu menyadari bahwa seluruh pergumulan, seluruh permasalahan, dan apapun kondisi mereka yang berada di dalam diskriminasi, sebenarnya itu bukanlah apa-apa ketika mereka melihat kuasa Allah di dalam hidup mereka. Dan tentu saja di ayat ke-20 Paulus mengatakan, sesungguhnya Tuhan Allah dapat melakukan perkara lebih besar daripada yang manusia perkirakan. Sesungguhnya Tuhan Allah dapat melakukan pekerjaan yang lebih hebat daripada yang manusia perbuat. Dan sesungguhnya Tuhan Allah dapat bertindak lebih lagi daripada permasalahan manusia. Yang dimana disinilah kemudian menjadi pengingat bagi jemaat-jemaat di Efesus agar mereka tetap tenang, berpengharapan, dan memuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi inti sari dari firman ini adalah manusia, termasuk saya, termasuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semua mempunyai tujuan hidup kemanapun kita inginkan. Kita semua
mempunyai permasalahan, pergumulan di dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak jarang sebenarnya ketika kita berada dalam proses tujuan, dalam proses permasalahan tersebut, kita tidak jarang menemukan kegagalan di dalam tujuan hidup kita. Dan kegagalan itu pun ada berbagai faktor, karena oleh dosa manusia itu sendiri, ataupun mungkin Tuhan ingin memberikan pelajaran bagi kita. Dan terkadang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan sengaja membiarkan kita di dalam pergumulan agar kita makin dekat dan berpengharapan kepadanya. Tetapi kalau kita soroti lagi ayat ke-20, bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang lebih besar daripada manusia perkirakan. Artinya, di dalam setiap tujuan manusia yang telah kita rancangkan, ketika itu gagal, ketika itu tidak mulus, sebenarnya Tuhan di hari yang Ia telah tentukan akan memberikan kita kejutan dan keindahan. Tuhan akan memberikan kita penghiburan dan pengharapan. Tetapi Bapak Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, di dalam menunggu hari Tuhan itu, apakah kita tetap setia dan yakin akan kejutan dari Tuhan itu? Apakah kita tetap yakin akan perkara Tuhan yang besar itu dari seluruh kegagalan kita? Dan kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita selalu setia mengikuti Tuhan dan menunggu Tuhan di dalam menyelesaikan persoalan hidup kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, di mana firman-Mu di sini menyirami dan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya pergumulan kami bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, di sini kami diingatkan, mungkin kami gagal hari ini. Mungkin kami di dalam mengawali pagi ini akan mengalami penderitaan ataupun menjalani pergumulan yang sama. Tapi Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dan waktu-Mu lebih indah untuk kami. Dan Tuhan, ajarilah kami bagaimana kami dapat setia kepadamu, bagaimana kami dapat berpengharapan kepadamu. Dan Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami, karena kami manusia yang lemah dan membutuhkan bimbingan-Mu. Tuhan, kami awali pagi hari ini Tuhan dengan belas kasih dan sukacita dari-Mu. Mungkin akan ada pergumulan atau permasalahan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat melewati masa-masa itu. Dan Tuhan, ampuni dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ini Tuhan, doa kami yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan sempurnakan doa ini ke dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.